Pada episode sebelumnya, Gojo dan Geto diberi misi oleh Yaga Sensei untuk mengawal wadah bintang plasma bernama Riko Amanai. Namun, di perjalanan keduanya dihadang oleh tentara grup Q, yakni Kokun dan Fire. Sementara kelompok bintang religius masih mengamati dari kejauhan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Ternyata, dalam pertarungan mudah Suguru Geto berhasil mengalahkan Kokun hingga tentara tersebut meminta ampun. "Maaf bang, ampun, aku akan mundur dari misi dan berhenti menjadi pengguna kutukan. Aku akan kembali ke pinggir negara dan menanam padi." Namun tampaknya Geto tidak merespon apa yang dikatakan Kokun. Ia hanya pura-pura bodoh tidak mendengarnya, sehingga membuat Kokun kesal dan mengatakan jika pihaknya memiliki Fire, tentara terkuat dalam grup Q. Tak menunggu waktu lama, Geto menunjukkan sebuah foto di ponselnya yang menunjukkan bahwa Fire sudah terbantai di tangan Gojo Satoru. Sungguh kekalahan yang memalukan. Sehingga setelah pertarungan tersebut, organisasi satu huruf tersebut dibubarkan. Di sisi lain, sepertinya Fushiguro dari kelompok bintang religius pergi menemui seseorang untuk menawari sebuah pekerjaan. Dalam sebuah obrolan, Fushiguro berkata jika ia mengandalkan orang yang ia sebut sebagai pembunuh penyihir. Kemudian saat temannya menanyakan kabar Megumi, Fushiguro malah sok cuek dengan berkata, itu siapa ya?" Lalu kita kembali ke Gojo Satoru yang berhasil menyelamatkan wadah bintang plasma. Saat Riko Amanai terbangun, ia langsung menampar Gojo karena mengira ia akan membunuhnya. Kemudian Suguru Geto mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua tidak berniat menculiknya. Namun Riko masih tidak percaya sehingga situasi menjadi rumit. Hingga tiba-tiba perawat Riko Amanai yang bernama Misato Kuroi datang memberitahu Riko jika Gojo dan Geto adalah temannya. Setelah situasinya jelas, Gojo dan Geto mencoba berbicara kepada Riko mengenai penggabungannya dengan Master Tengen. Namun Riko Amanai yang masih bocah malah berbalik menceramai Gojo dan Geto bahwa semua keinginannya, hatinya, dan semangatnya akan tetap hidup setelah bergabung. Tak lama setelah kejadian tersebut, Gojo mendapatkan telepon dari Guru Yaga. Di sana, Gojo protes bahwa akan lebih aman membawa Riko ke SMA Jujutsu. Namun, Guru Yaga tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu adalah perintah langsung Master Tengen. Lalu, sebelum menutup teleponnya, Guru Yaga menegaskan bahwa mereka harus menuruti permintaan Riko Amanai. Awalnya, Gojo merasa kesal. Namun, Geto menjelaskan meskipun tadi Riko berkata demikian, faktanya setelah penggabungan selesai, ia tidak akan bisa lagi melihat teman, keluarga, dan semua hal yang disayanginya. Sehingga Geto berpendapat untuk membiarkan Riko Amanai menikmati waktunya terlebih dahulu. Kemudian Gojo meminta Geto untuk mengecek keadaan roh pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi Riko. Namun saat Geto melihat keadaannya, ia langsung bergegas mengajak Gojo menjemput Riko sekarang juga, karena dua roh sudah dimusnahkan oleh seseorang. Dan sepertinya orang tersebut adalah penyihir bayaran yang ditemui Toji Fushiguro untuk menghabisi Riko Amanai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Dalam sebuah pembicaraan, Toji Fushiguro menjelaskan rencananya kepada pihak bintang religius bahwa selama ada Gojo Satoru di samping Riko, maka mereka tidak akan bisa mengambilnya. Maka dari itu, Toji menyebar sayembara kepada semua pembunuh bayaran supaya Gojo mencapai limit dalam menggunakan kekuatannya. Lalu kembali ke Gojo, Geto, dan Kuroi yang langsung berpencar mencari keberadaan Riko Amanai. Kemudian, Geto menyuruh Gojo ke gereja, Kuroi ke ruang musik, dan Geto sendiri yang akan menghadapi dua penyerang. Di lorong sekolah, Geto langsung dihampiri seseorang kakek tua yang mengikuti sayembara Toji untuk memburu Riko Amanai. Mengetahui bahwa musuh merupakan pengguna Shikigami, Suguru Geto langsung mengeluarkan roh kutukan yang bentuknya mirip seperti cacing besar Alaska. Namun tiba-tiba, kakek tua tersebut berhasil menerobos ke titik buta Geto dengan memecahkan jendela di sampingnya. Akan tetapi, dengan keterampilan yang Suguru Geto miliki, dia berhasil melumpuhkan penyusup tersebut. Dari sana, Geto akhirnya mengetahui bahwa para penyusup ini merupakan pembunuh bayaran yang mengikuti sayembara di situs gelap untuk memburu Riko Amanai. Karena ia tahu grup Q sudah dibubarkan, maka sudah pasti orang yang membuat sayembara tersebut berasosiasi dengan organisasi Wadah Waktu.
Di satu sisi, akhirnya Gojo berhasil menemukan Riko Amanai di gereja. Meskipun cara yang dilakukan Gojo sedikit memalukan bagi gadis muda tersebut. Setelah berhasil melewati para gadis-gadis genit, Gojo berniat langsung membawa Riko Amanai ke SMA Jujutsu. Namun di tengah perjalanan, ia dicegat oleh penyusup lain yang menggunakan teknik cloning. Sebelum Gojo melawan para penyusup tersebut, ia mendapatkan kabar bahwa sayembara memburu Riko Amanai tersedia di dark web dan berlangsung selama sampai jam 11 pagi besok. Mendengar berita tersebut, Gojo yang tak mau membuang waktu langsung menghajar si cloning tersebut tanpa menyentuhnya sama sekali lewat teknik limitless yang ia miliki. Di sana, Gojo menjelaskan bahwa kekuatannya adalah teknik yang mewujudkan ketidakterbatasan. Apapun yang mendekatinya akan melambat dan tidak akan bisa menyentuhnya. Dengan menguatkan ketidakterbatasan pada hal negatif, dirinya bahkan bisa menarik layaknya medan magnet. Namun, membuat energi kutukan secara akurat benar-benar sangat sulit, sehingga membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Lalu ketika Gojo hendak menggunakan teknik kutukan pembalik Red Glow, teknik tersebut tidak bekerja, hingga Gojo hanya memukulnya hingga penyusup tersebut tersungkur. Namun, melalui pesan yang ada di ponsel Riko, tiba-tiba dia dikejutkan pada sebuah pesan yang menunjukkan kondisi Kuroi sudah disekap. Melihat orang yang paling berjasa di hidupnya dalam bahaya, tentu membuat Riko pun langsung panik. Dia begitu khawatir pada kondisi Kuroi, orang yang selama ini telah merawat dirinya. Sungguh sangat di luar dugaan Gojo. Misi yang awalnya sekedar mengawal Riko Amanai kini malah berujung pada penyelamatan Kuroi. Gojo tahu membiarkan ini terjadi sama halnya merenggut kebahagiaan Riko. Untuk itu, demi menuntaskan tugas yang diberikan oleh gurunya, mau tidak mau Gojo pun harus menyelamatkan Misato Kuroi. Di tengah kepanikan yang dirasakan Riko Amanai, Geto yang kala itu telah muncul di sana mengungkapkan rasa bersalah atas insiden tersebut. Dia merasa ceroboh karena telah meninggalkan Kuroi sendirian dan tidak menyadari jika posisi Kuroi sebagai orang terdekat Riko sangatlah penting bagi kelompok musuh. Di sisi lain, seolah ingin menenangkan keadaan lewat ketenangannya, Gojo pun menyimpulkan bahwa yang harus mereka pikirkan sekarang adalah menyusun rencana dan membawa Riko ke SMA Jujutsu terlebih dahulu. Akan tetapi, Riko Amanai yang merasa umurnya hanya tinggal menghitung hari, malah meminta untuk membawanya pergi dalam misi penyelamatan Kuroi. Sambil bergelimang air mata, Riko menegaskan sebelum ritual penggabungan dilakukan, dia ingin bertemu dengan Kuroi dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Merasa tak ingin Riko terlarut dalam kesedihan, Gojo dan Geto secara terpaksa menyetujui permintaan Riko tersebut, asalkan dengan satu syarat, yaitu jangan sekalipun berpikir untuk mundur meski nyawa taruhannya. Setelah penculik menentukan Okinawa sebagai tempat pertemuan, keesokan harinya Gojo, Geto beserta Riko langsung pergi menaiki pesawat ke tempat yang telah disepakati. Dengan rencana yang matang dari Gojo dan Geto, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan Kuroi dan menangkap para penculik yang tiada lain adalah kiriman dari Asosiasi Wadah Waktu. Untuk memberikan kebahagiaan lebih pada Riko, di hari kedua Gojo memberitahu Geto bahwa dirinya akan membawa Riko ke SMA Jujutsu pada esok hari. Mendengar keputusan itu, Geto menunjukkan kekhawatiran pada diri Gojo mengenai kondisi tubuhnya yang sepanjang pengawalan terus mengaktifkan teknik limitless. Namun di sisi lain, seakan menaruh kepercayaan kepada Geto, dengan santai Gojo mengandalkan Geto jika terjadi sesuatu pada dirinya. Terlebih saat ini di Okinawa juga ada dua orang Jujutsu yang tengah mengawal, yaitu Yuhaibara dan Kento Nanami. Berdasarkan keputusan inilah, mereka berempat yaitu Gojo, Geto, Riko, dan Kuroi kemudian menghabiskan waktu di Okinawa. Riko Amanai sang wadah bintang plasma saat itu tampak tersenyum senang menikmati hari-hari terakhirnya. Hingga tibalah pada hari ketiga di mana ini adalah hari penggabungan bagi Master Tengen. Mereka berempat akhirnya tiba di depan gerbang SMA Jujutsu tanpa mengalami kendala apapun. Gojo Satoru yang dari kemarin mengaktifkan teknik limitlessnya kini mulai menonaktifkannya. Dan pada saat itulah secara tiba-tiba Toji Fushiguro muncul dari arah belakang dan langsung menusuk tubuh Gojo. Meskipun mereka berada di dalam perisai SMA Jujutsu yang notabene bisa mendeteksi kutukan, tapi nyatanya Toji mampu memberikan serangan fatal yang selama ini dia tunggu-tunggu. Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.